Kita berjumpa lagi pada pertemuan hari ini. Materi hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan array dan record ya. Di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa dapat menggunakan looping ya. Jadi urutannya itu kalau di dalam belajar sebuah pemrograman khususnya sebelum Anda bisa mengenal tentang array dan record, Anda pasti akan dikenalkan tentang looping terlebih dahulu. Karena di looping itu sendiri kan terjadi sebuah perulangan sebanyak n kali atau sebanyak yang Anda inginkan. Nah, kemudian Anda setelah itu akan belajar tentang array dan record ya, di mana nanti ada struktur array dan ada struktur record yang harus Anda ketahui. Kita akan mulai pembahasannya ya. Jadi sebelum saya bahas ya, untuk minggu lalu yang ada penugasan ya, eh, penilaiannya pasti tugasnya akan saya nilai untuk di eh, tempat yang Anda kumpulkan yaitu di Kulino ya. Ya, jadi pastikan teman-teman semua bila mana ada pertanyaan mengenai program yang Anda kerjakan untuk soal kemarin, bila ada yang mau ditanyakan nantinya bisa didiskusikan di grup ya. Oke, jadi materi ini akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Array ini yang akan pertama kita bahas, yaitu di sini array nanti adalah kumpulan dari beberapa nilai ya, yang semuanya memiliki tipe data yang sama. Nah, nantinya antara array dan record akan kita lihat di sini ada perbedaannya, di mana array sendiri memiliki tipe data yang sama dan record nanti juga akan memiliki struktur yang nantinya akan saya sampaikan. Nah, untuk array dan record ini ya, kalau kita membandingkan seperti pertemuan sebelumnya antara seperti kayak if dan select ya, dan sama-sama dengan kondisi, mempunyai struktur yang berbeda. Nah, antara array dan record ini juga nantinya sama akan memiliki struktur yang berbeda. Di mana kalau array nanti memiliki tipe data yang sama. Seperti itu ya, diawali dari sini kalau untuk array ya, namanya array nanti diawali dari Anda membuat nama variabel di sini ya, yang diawali dengan kata-kata atau script array. Ya, kemudian diikuti indeks awal, diikuti dengan indeks akhir ya. Jadi hampir mirip seperti perulangan ya memang ya. Cuma di sini yang namanya array nanti yang dikumpulkan itu adalah tipe data yang sama di dalam satu variabelnya. Kita nanti akan mencoba praktek untuk programnya ya. Nah, kemudian dengan nama variabel di sini ya, dengan nama variabel ini di sini, nama yang kita berikan untuk mengidentifikasikan data array tersebut ya. Jadi untuk indeks awal dan indeks akhir berturut-turut itu merupakan indeks array terkecil dan indeks array terbesar. Jadi seperti kayak perulangan ya. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, itu menentukan berapa banyak elemen array yang kita tampilkan atau yang kita akan keluarkan seperti itu ya. Nah, kita akan lihat ya di sini contoh ada sebuah contoh program untuk menampilkan data nama siswa di sini ya. Nah, di mana di variabel di sini ya itu ada sama ya yang kita kumpulkan di sini name ya yang nantinya berupa integer ya, di mana nanti data array maksimalnya ya itu dari mulai yang terkecil 1 dan yang terbesar 10. Artinya nanti data yang akan dikeluarkan atau pesan yang akan dikeluarkan itu sebanyak itu maksimal yang bisa kita keluarkan. Berikut juga namanya secara otomatis nanti NIM dan namanya juga memiliki jumlah pesan atau keluaran yang sama. Dan di sini setelah itu, setelah Anda mendeklarasikan variabelnya, di sini kita memberikan variabel baru i besar itu sebagai integer. Nah, nantinya ya i besar yang kita gunakan untuk integer ini, nah kita gunakan untuk di dalam untuk deklarasi ya, for-nya di dalamnya ya, itu nanti dimulai dari data yang pertama, datanya dimulai dari data yang ke satu ya, sampai tuh-nya itu sampai i besar yang ada di
kita panggil dari variabel yang kita tentukan, sehingga data yang kita nantinya akan keluarkan, misalkan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu bisa kita tampilkan sesuai maksimal dari array yang dibuat di dalam variabel. Seperti itu ya. Jadi sehingga contoh tampilan programnya yang ada di sebelah kanan tersebut. Ya, untuk contoh programnya ya sudah saya tampilkan di sini ya. Ya, ini akan saya sedikit perbesar. Nah, di mana saya membuat program seperti ini ya, kemudian seperti biasa, kemudian diikuti variabel di sini ya. Nah, sehingga ya untuk array di sini itu diawali dari yang terkecil sampai terbesar ya. Kemudian jangan lupa diikuti dengan integernya, yang kemudian nanti yang berikutnya. Jadi variabel ini selalu sama ya untuk name ya, dan nama juga selalu sama dengan menggunakan string. Kemudian saya deklarasikan i besar ini sebagai integer, di mana nanti ya for i-nya ini ya kan yang saya akan tampilkan ini awalannya datanya berupa data yang pertama atau data nomor satu, yang to-nya ya to-nya saya panggil dari i yang saya buat ya di sini ya, i yang saya tentukan ya di sini. Nah, nih, jadi jumlah data yang saya panggil nantinya akan dibaca di sini. Ya, to-nya di sini, i-nya di sini. Ya. Nah, nanti setelah itu ketika ini prosesnya sudah kita buat, baru kita bikin sebuah script pemanggilnya di sini. Nanti masukkan name ya, di mana nanti i-nya ini ya yang saya panggil sampai dengan yang ada di proses sebelumnya ini for ini, sehingga nanti menghasilkan program seperti contoh yang ada di slide tadi. Gitu ya untuk contoh program yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang kedua ya. Untuk contoh yang kedua di sini adalah contoh program array, di mana di sini sudah ada kombinasi untuk perhitungannya ya, sudah ada kondisi untuk perhitungannya. Nah, di sini ya data yang kita buat di sini dari terkecil sampai terbesar arraynya itu saya deklarasikan di sini dengan menggunakan maksimum ya, max ya. Nah, makanya saya mendeklarasikan dulu konstanta max-nya itu sama dengan berapa, sesuai yang akan saya minta atau sesuai yang saya butuhkan, seperti itu. Nah, kemudian untuk jumlah rata ya, dan di sini ada n kecil dan diikuti dengan i kecil, itu adalah variabel yang saya tentukan. Nah, itu semuanya ada di dalam variabel ya. Nah, kemudian seperti biasa, Anda yang sudah pernah melakukan untuk praktek membuat script ya, untuk menampilkan data dan sebagainya, nantinya Anda bisa membuat tampilannya dulu, awalannya lah, seperti itu. Ya, tekan enter untuk menampilkan dan bla bla bla. Nanti kalau mau dari tekan enter itu mau diganti dengan semacam looping yang isinya username dan password, itu juga bisa lagi. Nah, kemudian di sini yang proses yang kedua di sini adalah di mana proses perulangannya terjadi ya, di mana for ya di sini sampai dengan n ya. Jadi n itu ya. Nah, yang kita masukkan di bawah ini ya, untuk jumlah nilai yang dimasukkan ya, dia membaca dari n yang saya tentukan ya ketika memasukkan angka di situ. Nah, kemudian nilai ke ya i-nya ya. Jadi nanti kita buat ya nilai yang i-nya itu berarti nilai yang pertama gitu ya. Dan nanti dan seterusnya sampai nilai yang ditentukan juga. Jadi seperti itu ya. Jadi n dan i-nya itu untuk perulangannya ya, sebanyak berapa kali. Nah, sehingga nanti di dalam jumlah ini ya, variabel jumlah di dalam ini ya, itu diproses ya. Jumlah nanti diproses yaitu jumlah ditambah nilainya ya. Jadi sehingga menghasilkan totalnya ya. Jadi untuk itu yang jumlah. Nah, sedangkan untuk yang rata ya, yang rata berarti jumlah itu tadi yang sudah kita total itu kita
bagi dengan n ya, sebanyak berapa kali kita melakukan perulangannya tadi ya. Sehingga dari situ kita bisa memanggil jumlah, kita panggil dari variabel jumlah atau JML, dan kemudian rata-rata kita panggil dari variabel rata. Jadi program yang dihasilkan atau yang ditampilkan itu seperti berikut yang ada ditampilkan di slide ya. Itu untuk array contoh yang kedua, sehingga di dalam array pun di sini ada proses di mana ada perhitungannya juga ya. Jadi bisa dikombinasikan seperti itu ya. Kita coba untuk tampilan programnya sekarang ya. Kita file, open, kita hitung rata. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, untuk saya langsung masuk kepada bagian prosesnya ya. Nah, for ini ya. Nah, diawali data dimulai dari data yang pertama pasti ya. Dan kemudian tuhnya n. N ini diambil dari n berapa kali yang tadi kita masukkan di sini ya. Nah, terus kemudian nanti kita masuk ke nilai ya. Nilai ke yang pertama ya. Nilai yang pertama yang kita tentukan nilai yang pertama berapa ya. Terus kemudian nilai yang kedua pun berapa ya. Sehingga nanti untuk yang data untuk atau variabel yang i ini ya, data yang pertama ini ya, kita nanti jumlahkan ya di sini ya. Ada variabel jumlah di sini ya, sehingga nanti jumlah di sini ya itu diproses dari jumlah ya data yang pertama ya, ditambah dengan data yang kedua ya, sehingga jumlah data yang pertama kita masukkan berapa, nanti data yang kedua berapa, itu akan dijumlahkan. Nah, rata-rata ini diambil dari jumlah yang ada, kita tadi sudah jumlahkan, kemudian dibagi sebanyak berapa perulangannya, atau n di sini ya. Sehingga nanti kita tinggal panggil di sini. Nah, itu untuk contoh program yang array yang kedua, seperti itu teman-teman ya. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang record ya. Nah, bedanya kalau si tipe data atau array tadi dengan menggunakan tipe data yang sama ya, untuk record di sini dia adalah struktur data kompleks yang memungkinkan tidak hanya satu jenis tipe data ya, bisa beberapa jenis tipe data ya dalam satu struktur. Jika elemen dari struktur array haruslah memiliki tipe data yang sama ya, maka pada si record ini batasannya tidak ada sesuai yang kita butuhkan. Record dapat memiliki tipe data apa saja, kita lihat contoh penulisannya ya. Nah, untuk si array ya, tadi di dalam variabel ya, kalau record sendiri dia memiliki struktur tersendiri, yaitu type atau tipe di sini ya, yang diikuti dari nama record ya. Pasti selalu diawali dengan kata record ya. Name recordnya boleh kita bisa kasih bebas seperti apa saja. Tapi kemudian di sini ada recordnya ya. Recordnya ini nanti menyimpan ya nama-nama variabel beserta tipe data yang kita tentukan. Nah, kemudian nanti nama untuk di dalam variabel itu memanggil nama variabel beserta tipe data recordnya ya. Ya, kita ambil contoh di sini ya. Kita akan mencoba contoh yang pertama ya. Kita akan coba contoh yang pertama, dimulai yang mudah dulu. Ini yang mudah, harusnya yang contoh yang kedua biar teman-teman bisa memahami. Ada record siswa di sini ya. Record siswa di sini adalah tipe type-nya di sini kita berikan nama rek siswa ya, yang sama dengan kita berikan record. Nah, kemudian di sini ada variabel nama, umur, sekolah, kota, macam-macam, tidak hanya satu tipe data ya. Jadi di sini bisa kita berikan macam-macam. Nah, makanya di dalam record itu tidak langsung diberikan titik koma ya, tidak langsung diberikan titik koma, tapi di akhir ya. Setelah kita selesai dengan type, itu langsung diakhiri dengan n seperti itu. Nah, kemudian ya di dalam variabelnya ya itu pasti ada proses array berapa kali misalkan yang ingin Anda
tampilkan. Kalau di dalam array tadi kan langsung ya, di dalam variabelnya kita mau keluarkan berapa kali dengan satu tipe data yang sama ya. Nah, kalau di dalam record kita cukup bisa memberikan tipe data di dalam record ini apa saja yang ada di dalam record tersebut. Kemudian diikuti variabel yang ingin kita buat di dalam array-nya seperti apa. Nah, sehingga jadi di sini ya ketika saya misalkan memasukkan untuk ya perulangannya array-nya nanti sebanyak misalkan 5 kali ya. Datanya di sini diawali dari 0 misalkan. Jadi kalau data nanti harus konsisten, ada mau mulai dari 1 atau 0 ya. Dan di sini untuk yang pertama berarti kita deklarasikan di sini ya untuk siswa ya yang 0 ya. Nanti di sini namanya siapa, terus kemudian umur, sekolah, kota, dan seterusnya Anda isi. Ya, dan kemudian untuk yang akan ditampilkan ya, jadi dari nama ya, umur, sekolah ya, itu dia dipanggil ya, dipanggil dari siswa yang tadi kita tentukan yaitu siswa 0 itu ya. Nah, itu data yang ke 0 ya. Terus kemudian kita membuat untuk yang siswa 1 ya, untuk nama, diikuti nama, umur ya, sekolah dan kota gitu ya. Nah, kemudian kita juga panggil sesuai data yang pertama tadi ya, kita tampilkan. Nah, sehingga menghasilkan bahwa record itu untuk tampilannya ya, itu bisa menyimpan sebanyak juga yang kita tentukan dengan kondisi record ya, di mana kita bisa menyimpan variabel sebanyak apapun atau bisa berbagai macam jenis variabel dan tipe data ya. Seperti itu untuk contoh yang ke atau pertama untuk bagian record. Kita akan coba ya untuk pada bagian record untuk menampilkan siswa. Nah, ini untuk pada bagian record ya. Jadi, ini nama variabel recordnya boleh bebas ya. Jadi tidak harus terpaku dengan nama record itu bisa kita berikan apapun, tapi yang di dalamnya pasti selalu ada kata-kata record. Nah, type ini mencirikan bahwa di dalam ini nantinya ada record. Nah, kemudian diikuti nama variabel yang akan kita panggil. Nah, makanya di dalam nanti dalam pemanggilannya untuk prosesnya ya yang akan kita panggil dalam array pasti selalu diakhiri di belakangnya diakhiri nama variabel recordnya ya, jadi umur, nama, sekolah dan seterusnya. Jadi nanti bila nanti Anda mau menambahkan di sini lagi, berarti nanti di sini juga ditambahkan yang baru lagi, variabel yang baru lagi sesuai pemanggilannya. Ya, seperti itu. Misalkan selain itu ada alamat ya kan, ada tanggal lahir misalkan dan seterusnya ya berarti mengikuti. Ya. Kemudian untuk data ini adalah di dalam ini adalah data yang ke 0 ya atau yang sesuai dari array-nya. Ya, jadi maksimal di dalam perulangan ini hanya bisa sampai yang ditampilkan sebanyak 5 kali. Bila nanti memasukkan lebih dari 5 pasti tidak dapat ditampilkan data tersebut. Gitu ya. Itu untuk contoh record yang pertama. Sekarang kita masuk contoh record yang kedua dengan kasus yang lebih kompleks ya. Kita mulai untuk contoh record yang kedua. Nah, contoh record yang kedua ya. Contoh record yang kedua di sini ini adalah program untuk pendataan penggajian karyawan ya. Nah, ya istilahnya seperti itu. Di mana ya di sini type-nya ya diikuti record karyawan di dalamnya ada recordnya yang berisi ada jabatan, NIP, nama dengan tipe data string, golongan dengan tipe data integer, kapok, tunjangan dengan tipe data real. Berarti nanti ini untuk perhitungan ya realnya. Kalau golongan berarti nanti bisa berupa angka, bisa berupa huruf ya, integer atau seperti itu. Nanti juga ini string ya.
Terus kemudian seperti biasa ada variabel. Nah, ini pegawai ini berarti nanti yang pegawai yang memanggil di dalamnya di sini adalah rek karyawan. Sama dengan halnya dengan yang ada di siswa ya. Di mana untuk tipe data dalam variabel ini, siswa ini, array ini, di dalamnya off-nya ini dia memanggil rek siswa yang ada di sini. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti seperti yang ada di sini juga sama ya. Nanti setiap Anda memanggil ya, itu pasti diawali dari pegawai dulu, nanti diikuti untuk perulangan yang ke berapa, nanti diikuti dot apa namanya di recordnya seperti itu. Nah, di sini juga ada total ya, totalnya diikutkan pada variabel di sini real. Nah, kita biasa mulai dengan tampilan ya, pengennya nanti kita bisa melakukan langsung dalam bentuk inputan. NIP karyawan, nama karyawan. Nah, nanti di sini sebanyak tiga tiga ini ya, tiga golongan ya di sini ya, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi nanti ada sebanyak opsi 3 di dalamnya ya. Di mana di sini ya diawali dari pegawai ini ya. Ya, pegawai di sini .nip ya. Ya, pegawai .nip. Nah, pegawainya ini ngambil dari variabel yang ada di sini ya. Nah, yang di array di sini ya pegawai, dan .nip-nya ngambil dari recordnya. Ya, terus kemudian pegawai .nama, pegawainya ngambil dari variabel nih, .namanya ngambil dari recordnya seperti itu. Nah, kemudian di sini maksudnya di sini untuk memasukkan karyawan sama nama karyawan ini disimpan ya, disimpan. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian untuk golongan 1 2 3 pegawai di sini juga ngambil dari variabel di sini, dot golongannya ini juga ngambil dari golongan di sini. Sehingga nanti bisa disimpan nantinya untuk ditampilkan. Nah, masuk ke proses dia menggunakan case ya. Menggunakan case, kondisi case di mana nanti kalau satu seperti yang ada di sini ya. Kemudian dua dengan kondisi seperti ini ya. Kemudian yang tiga dengan kondisi seperti ini. Nah, terus kemudian ya, nah di yang ketiga juga pakai kondisi tapi pakai if ya, menggunakan if di mana nanti jika pegawainya ya di sini if ya pakai apa namanya pegawai jabatannya yang pertama staff dan tetap di sini ya staff dan tetap, berarti nanti perhitungannya sekian. Nah nanti di sini pegawai dot gapok ya, jadi nanti dikalikan dot gapok di mana dot gapoknya di sini sudah ditentukan ya, yang ada di sebelumnya dengan menggunakan case di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, jika staf dan kontrak nanti perhitungannya sekian, pegawai.gapok ngambil dari yang kedua gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, jika pegawai ini ya tunjangannya 0 ya. Nah, jadi yang else kan pegawai tunjangan 0, berarti langsung ditotalkan. Makanya pegawai tunjangan yang ini yang ketiga dia tidak mendapatkan apa-apa, sehingga nanti di total untuk pegawai di sini diikuti .gapok plus pegawai diikuti plus tunjangan. Nah, sehingga menghasilkan di sini ada tampilan jabatan karyawannya ya, kemudian gaji pokoknya dan tunjangannya, sehingga nanti ada total gaji karyawan dan ngambil dari total tersebut ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita akan mencoba tampilan programnya di sini. Nah, jadi bagian yang pertama ini adalah recordnya ya, untuk menyimpan recordnya. Kemudian yang ini pada bagian array untuk pemanggilan ya, array nanti di sini juga diikuti dengan bagian record di sini, karyawannya di sini. Nah, kemudian di sini proses untuk membuat tampilan ya dan pemilihan 1, 2, atau 3. Terus kemudian di sini proses pertama kali case ya, pemilihan di mana jabatan dan gapoknya. Kemudian yang ketiga ini dengan menggunakan if ya, dimana dengan menggunakan if di sini dia memilih ya, jika tadi pilihannya opsi 1 ya, jadi nanti staf jabatan dengan sekian, tunjangannya sekian, jadi nanti yang kedua staf kontrak nanti tunjangannya sekian, dan kalau yang ketiga dia tidak mendapatkan tunjangan ya. Dan kemudian di sini
proses totalnya, sehingga nanti ketika ditampilkan itu sudah bisa menampilkan seperti hasil output yang ada di layar Anda masing-masing seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman semua untuk materi record dan array ya sudah saya sampaikan, sehingga nanti dicoba teman-teman dipahami. Kalau perlu juga ada slide yang saya tampilkan, yang saya berikan ini dicoba di program Lazarus Anda masing-masing, sehingga Anda jadi lebih paham. Seperti itu ya harapan saya. Nah, untuk latihan ada 2 soal, yaitu latihan 1 berupa array dan latihan 2 berupa record. Silahkan Anda kerjakan ya untuk bahan latihan Anda ya, sehingga nanti kasus soal semacam seperti ini bisa Anda kerjakan. Begitu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Bila nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Untuk pertemuan hari ini, saya rasa sudah cukupkan. Terima kasih.